Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semuanya. Eh, Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat selalu? Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada siang hari ini bisa menyempatkan diri untuk mengikuti webinar ini. Meskipun mungkin banyak rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang liburan ya, dalam rangka libur panjang bersama ya. Baik, topik webinar kali ini adalah peran serta pemuda dalam pembangunan desa, di mana pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata desa. Kegiatan webinar ini terselenggara kerjasama antara Sayur Anda dan Gosari Training Center. Telah hadir bersama kita, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Carik, Bapak Muhammad Faza Masuki, beliau adalah Carik Desa dari Gosari. Kemudian yang kedua, Bapak Imam Nawawi, Direktur BUMDes di Gosari. Dan yang ketiga, pakar pertanian, Bapak Insinyur Roni Wibiarto. Dan yang terakhir, guru besar kita, Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat. Baik, dalam 2 jam ke depan kita akan membahas pertanian, permasalahan sampah, bagaimana ke depannya pengolahannya dari mana. Bagaimana juga peran serta masyarakat dan pemuda untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Apa saja yang akan disampaikan oleh para pakar dan pembicara siang hari ini, mari kita bersama. Baik, untuk yang pertama kita akan sapa dulu pembicara dari Sekretaris Desa Gosari, Bapak Muhammad Faza Muzaki, SE. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Faza, ini beliau masih muda sekali. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke, luar biasa. Ini muda, ini betul-betul sesuai dengan Hari Sumpah Pemuda hari ini. Muda yang berkarya, kira-kira gitu ya. Baik. Oke. Beliau ini ingin mencoba memperkenalkan Desa Gosari itu. Apa toh yang ada di Gosari, dan apa kegiatan-kegiatan pemuda di Gosari, dan tentunya masyarakat Gosari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gosari. Silakan Mas Faza, waktu Anda 10 menit ya. Baik, sebelumnya mohon maaf, nanti para peserta dimohon untuk mengisi presensi yang linknya akan ditampilkan di ruang chat. Mas Faza, dipersilakan 10 menit. Oke, matur nuwun Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Gunawan, Prof. Toto, dan Bapak Ibu semuanya, matur nuwun. Jadi kami di Desa Gosari. Desa Gosari ini adalah desa perjuangan yang Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu, sudah perso bahwa Pangeran Diponegoro itu dulunya markas besarnya di Gua Sarong, dan itu berada di Gosari. Dari sejarahnya Gosari itu adalah dari dulu sudah desa perjuangan dan sampai saat ini. Desa kami sangat komplit. Kami punya sungai, kami punya sawah, kami punya ladang, kami punya bukit. Jadi dari kondisi alam sangat luar biasa. Dan untuk di Kabupaten Bantul mungkin hampir semua sudah tahu Desa Gosari, tapi namanya belum sampai Jakarta, belum semoncer desa-desa yang lain. Dan selanjutnya untuk saat ini, Gosari punya keunggulan lain yang sangat jarang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, yaitu perangkat desa yang muda-muda. Mulai dari Pak Lurah, masih berumur 29 tahun, baru Oktober kemarin, jadi belum ada 30 tahun. Terus saya sendiri dari wajah pasti lebih muda, saya 26 tahun, dan pamong-pamong di sini rata-rata, jika tidak rata-rata umurnya 35 tahun. Nah, ini
ini tidak semua desa punya keunikan ini, dan Gua Sari ke depan juga belum tentu bisa mengulangi ini. Jadi ini adalah momentum bagaimana kita untuk bangkit, bagaimana kita untuk lari kenceng, untuk bersama-sama membangun Gua Sari, mensejahterakan warganya, sekaligus menjaga lingkungan supaya tetap asri. Dan selanjutnya yang ketiga, Gua Sari berkaitan juga dengan milenial, pemuda di desa kita sangat kompak, Karang Taruna kita sangat aktif, bahkan sudah 2 kali menjadi juara nasional lomba Karang Taruna Desa tahun 2006 dan 2016 yang terakhir. Dan itu menjadi modal kita juga, karena kalau anak-anak muda itu lebih gesit, lebih cepat, lebih berpikirnya lebih cepat. Jadi kami punya keunggulan itu. Dan selanjutnya kita linkkan dengan tema kita di siang hari ini, yaitu tentang lingkungan dan pariwisata desa. Belajar dari pandemi, kami mungkin seperti kebanyakan desa lain, kemarin sempat berpikir bagaimana cara membuat wisata desa ini menjadi wah sehingga menggerakkan ekonomi desa. Namun belajar dari pandemi, wisata saja ternyata tidak cukup, karena desa-desa wisata yang sebelumnya sudah wis ampuh-ampuh, sudah luar biasa seperti Ponggok, Reksi dan lain-lain, Melanggeran, itu ampuhnya atau gimana luar biasanya kemarin, ternyata pandemi juga mereka juga mati atau macet, tidak ada kunjungan. Nah, kita mulai berpikir bagaimana caranya jika suatu saat nanti terjadi pandemi lagi, kita tetap bisa survive. Nah, itu terus kita berpikir dan ketemulah wisata yang berbasis lingkungan. Lingkungan itu macam-macam, mulai dari lingkungan sekitar kita, tanaman, sampah, dan lain sebagainya. Nah, berangkat mulai dari pertanian, mulai dari tanaman. Saat ini kami di desa sedang menggerakkan warga desa, menggerakkan petani, menggerakkan pemuda untuk mulai menyukai tanaman lagi. Saat ini fenomena yang ada tidak hanya di Gua Sari, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, petani muda itu mulai jarang karena mereka memilih pekerjaan yang lain. Itu banyak faktor kenapa anak-anak muda tidak suka atau tidak memilih pertanian. Salah satunya karena tidak bergengsi, penghasilan kurang, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi itu kan kita bagaimana caranya meningkatkan pendapatan petani sekaligus merawat lingkungan. Salah satu yang kita tempuh, kita saat ini baru menggerakkan petani untuk kembali ke alam, kembali ke organik. Sehingga pertanian organik harganya pasti akan lebih tinggi, namun biaya produksinya, pupuknya itu lebih rendah karena bisa kita bikin sendiri, dan itu kita sudah ada caranya, nanti lebih banyak lebar bisa kita diskusikan. Itu yang pertama berkaitan dengan pertanian di lingkungan, dan yang kedua berkaitan dengan sampah. Kita juga menggerakkan warga di Gua Sari untuk memilah sampah mulai dari rumah. Yang pertama jelas itu nanti akan berdampak positif kepada lingkungan, dan yang kedua yang membuat warga lebih mudah untuk memilah itu karena kita matchkan kondisi di lapangan karena faktor ekonomi. Karena jika warga itu tidak memilah, tidak hanya di Gua Sari, di semua tempat pasti berlangganan sampah itu bayar. Sebulan ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40. Yang diambil pakai pickup, pakai motor roda 3 itu bayar. Tapi kalau dipilah, milahnya nggak usah sulit-sulit, organik dan anorganik saja, itu malah kita beli. Jadi ada keuntungan lingkungan dan ekonomi, dan nanti yang organik bisa jadi pupuk organik, yang anorganik bisa diolah lagi menjadi banyak produk lain. Nah, itu gambaran singkat yang tentang Desa Gua Sari, tentang profil Desa Gua Sari, dan itu nanti jika sudah masif Gua Sari dengan luas 800, hampir 850 hektar dengan warga 15.000, jika sebagian besar atau bahkan semuanya bisa melakukan gerakan itu
kembali menanam dan sampah dipilah mulai dari rumah tangga, pasti ini juga akan menjadi wisata yang sangat menarik. Nah, wisata ini yang beda dengan yang lain. Jika suatu saat terjadi pandemi lagi, kita tetap bisa akan jalan karena kita bisa membuat makanan sendiri dan sampahnya kita olah sendiri. Kira-kira begitu, Pak Moderator, untuk awalan, nanti kita sambung lagi. Baik, Mas, luar biasa, Matur nuwun. Tadi saya dijawil oleh oleh admin bahwa profil dari Guwosari itu bisa ditampilkan di video. Monggo, Mas admin, boleh di-share videonya? Luar biasa sekali, wow, videonya, tampilannya. Terima kasih untuk Mas Faza ya. Mas, saya panggil Mas ya, masih muda sekali. Luar biasa. Baik, itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kesimpulan yang saya bisa ambil. Ternyata Guwosari itu ada salah satu desa yang milenial, karena perangkatnya muda-muda semuanya, melek dengan teknologi pasti. Kemudian walaupun milenial, ternyata mereka itu sadar akan wisata yang berbasis dengan lingkungan, di mana tanaman dan sampah itu bagaimana dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi kita. Dan tentunya sampah menjadi ramah bagi kita, dan sampah itu dengan keramahannya itu akan memberikan rupiah kepada kita. Saya pikir seperti itu ya, Mas Pak Mas. Jadi bagaimana kita nanti bisa mungkin lebih tahu tentang ini, nanti kita bisa diskusi di kesempatan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa silahkan mengisi presensi yang sudah di link ya, dengan mengklik link yang sudah kita siapkan di chatroom. Baik, terima kasih Mas Faza atas sharingnya. Baik, untuk pembicara yang kedua kita akan sapa dengan Mas Imam Nawawi. Assalamualaikum Mas Imam. Selamat siang. Monitor mohon di-unmute Mas Imamnya. Ya. Baik Mas Imam. Apa kabar Mas Imam? Sehat Mas Imam? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Beliau ini sudah malang melintang di bidang pertanian dan di sebagainya, banyak hal. Nah, ini beliau sebagai salah satu direktur BUMDesnya ya di Guwosari. Betul ya Pak Imam? Ya. Baik. Bagaimana kiprahnya beliau untuk memajukan Desa Guwosari dengan pertanian, dengan masyarakatnya, dengan perangkat desanya yang sudah milenial ini. Nah, ini nanti BUMDes harus berperan aktif. Monggo Mas Imam, 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Sudi, sekalian narasumber yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jadi kalau langsung saja, jadi
Di awal tadi Pak Carik Kuosari, Pak Fazza Muzaki sudah menyampaikan bahwa memang di desa Kuosari ini pamongnya milenial. Nah, terbukti hari ini hari cuti bersama pun beliau masih ngantor karena saking semangatnya itu. Beliau masih ngantor dan saya di rumah ini ceritanya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Fajar di depan itu bahwa ketika pandemi ini tidak semuanya menjadi musibah. Ada juga yang di sisi lain yang bisa kita ambil sisi positifnya. Di awal-awal desa yang baru mulai tumbuh, ini bisa kita sambil berbenah, menata bagaimana desa ketika nanti pandemi ini entah pendek atau panjang akan berlalu, ini akan menjadi satu momentum titik balik. Siapkan kita menjadi lebih siap lagi. Sehingga sedikit memperkenalkan BUMDes Kuosari. Mungkin dari sisi sejarah Kuosari sudah tidak asing, tapi BUMDesnya mungkin masih asing. Saya minta tolong ditayangkan slide saya, Mas Sudi. Bisa? Boleh dibantu Mas Nadir? Oke. Oke, makasih, Mas. Baik. Oke, jadi BUMDes Kuosari Maju ini didirikan tahun 2016 berdasarkan Perdes nomor 5. Kemudian di BUMDes ini ada 6 unit usaha. Memang banyak sekali dan memang gendut gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa yang lain itu tidak terlalu kelihatan unit-unit yang mayoritas gitu ya, tapi hanya satu yang menonjol. Di desa-desa yang lain, desa wisata itu biasanya yang paling menonjol dari sisi usaha yang paling banyak omsetnya. Tapi karena di Kuosari ini masih rintisan, sehingga semua kita angkat terlebih dahulu, karena berdasarkan Perdes ini sudah ada dan harus dilaksanakan karena amanat undang-undang, sehingga nanti akan secara alami mana yang lebih kompetitif, mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, itu nanti otomatis akan menonjol. Nah, kita berikan wadah yang banyak ini supaya masyarakat bisa memilih di mana masyarakat itu bisa berperan, membangun desanya, dan dia juga aktif di dalamnya, kemudian dia juga memperoleh hasil dari dia ikut berpartisipasi lewat unit-unit yang ada di BUMDes ini. Di situ sudah ada 6. Oke, next. Kemudian di Kuosari, minta tolong lembar berikutnya. Oke, kecil ya. Oke, di situ kita ada 4 unit yang pokok, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Carik. Yang pertama yang kami kelola adalah ketika sampah di Kuosari ini menjadi masalah ketika 1 tahun yang lalu. Kemudian kami mendirikan unit menjalankan unit Kuosari ini sebagai unit pelayanan kebersihan lingkungan. Jadi kami melakukan pelayanan penjemputan sampah, kemudian sampah organiknya kita olah, kemudian sampah residunya kita olah sedemikian rupa sehingga targetnya nanti webinar ini kita laksanakan di tanggal 1 November. Mungkin saya beberapa ada bisa ngasih contoh produk-produk. Halo, produk-produk yang dihasilkan dari semua jenis sampah yang ada di TPS 3R kami. Tapi karena ini terlalu mepet sehingga dokumentasi kami belum bisa saya masukkan ke dalam slide. Kemudian inovasinya sampah yang kita ambil dari rumah tangga itu sudah by Android, jadi yang by AWS, sehingga harga itu ketika mengambil rosternya sama yang ada di rumah itu memang memakai aplikasi di mereka masing-masing. Kalau di kampung itu suka langsung tugasnya daripada menggunakan aplikasi, apalagi sekarang aplikasi untuk dengan foto dan video keluarga, tambah 1 aplikasi itu pemerasan di sisi lumayan.
Kemudian yang kedua, kita juga punya usaha organizer. Ini ada gedung, kemudian pengemasan manajemen acara, itu kami ada di sana. Kemudian yang ketiga ada unit Migunani atau unit perdagangan ini, dia melaksanakan seperti BUMDesMat gitu ya. BUMDesMatnya kita itu masih bersifat online. Kita memakai aplikasi pasardesa.id, kemudian bumdesmart.id. Di sana menampung semua usaha yang dimiliki oleh warga di Guosari, kita tampung menjadi satu untuk kita bantu publikasinya, kita bantu marketingnya, kita bantu komunitas untuk meningkatkan pendapatan penjualan produk, kita fasilitasi. Dan masih ada platform yang lain yang sedang kita siapkan supaya data UMKM se-Guosari mulai dari usaha yang paling kecil sampai dengan pabrikan mau kita data, kita buatkan tempatnya supaya mereka nanti bisa nyawiji bangun Guosari gitu, lewat potensi masing-masing. Kemudian yang keempat ada unit catering, ini juga sudah kami siapkan, bahkan sudah bekerja sama dengan beberapa resto, beberapa rumah makan. Ketika ada pesanan, itu kita bisa berbagi di Guosari untuk pelaksanaan kegiatan. Itu, next. Minta tolong. Ya, satu lagi. Mas Suti atau Mas Nadi? Oke. Di lembar ketiga, minta tolong, Mas. Halo, masuk suara saya? Nadil, lembar ketiga, Nadil. Iya, ini Ya, sudah lembar ketiga. Ini Banjaran ya? Banjaran kan? Ada tulisan di Banjaran, betul. Ya. Kemudian yang ke Banjaran, kemudian dari sambil nunggu ya, silakan nanti diklik. Di Guosari ini karena sampah organiknya itu banyak, supaya dia tidak sampai ke TPA Piungan, kawan-kawan yang ada di Jogja mungkin paham tempat pembuangan akhir sampah Yogyakarta itu sebagian besar ada di TPA Piungan, dan insya Allah kami mulai tanggal ini sudah menerapkan bahwa kami tidak membuang sampah ke TPA Piungan. Terus yang organiknya kemana? Salah satunya adalah kita taruh di objek wisata Banjaran. Banjaran ini adalah wisata penyangga objek wisata Goa Selarong, dalam buku sejarah itu sudah ada. Nah, Banjaran ini ada kawasan seluas 5,5 hektar. Kemudian kami khususkan memang yang kawasan atau kita sebut biasanya zona 3. Zona 3 itu seluas 1,5 hektar. Itu kita pakai untuk pertanian alami, kemudian kawasan camping ground dan outbound. Nah, di pertanian inilah nanti yang selama ini sudah berjalan sebetulnya. Ini yang mendapat apresiasi dari Kementerian Desa ketika tanggal 15 Agustus kemarin ketika masih kenceng-kencengnya COVID itu, desa kami memperoleh apresiasi menjadi desa tangguh, sehingga Pak Menteri Kerso rawuh, kemudian kita deklarasikan di sana ada penanaman tanaman buah endemi di Selarong, di Gua Selarong itu, yaitu tanaman jambu biji. Itu sebagai simbolik apresiasi terhadap ketahanan pangan yang tadi disampaikan oleh Pak Carik, bahwa kami sudah menerapkan pola pertanian itu. Kemudian di sana kami akan kemas dengan namanya desa wisata. Jadi nanti ketika ada camping ground itu, kami akan membuat kurikulum untuk pengunjung. Jadi kawan-kawan nanti bisa sekolah bareng di sana, sekolah pertanian alami itu, yang low cost, mungkin malah zero cost, kami targetkan. Jadi adik-adik, kakak-kakak yang mau camping bisa, itu nanti pembinanya sehari atau beberapa hari sebelumnya sudah harus datang ke sana, atau kalau tempatnya jauh, nanti kita bisa lewat komunikasi handphone. Petani yang sedang bertanam di sana itu sedang panen apa misalnya ya. Kalau pas mungkin panennya terong, itu kita harapkan nanti yang diumumkan kepada calon peserta yang camping itu bahwa di
di Banjaran itu sedang panen terong gitu ya. Sehingga kalau 24 jam dia akan berkemah di sana, minimal separuhnya itu dia akan mengolah tanaman terong itu. Dia akan beli langsung dengan petani, kemudian mengolahnya. Itu target kami, dan itu organik gitu ya, istilah pasarannya organik. Sehingga kami berharap nanti selain mengedukasi, juga kawan-kawan yang berkunjung ke sana itu ketika camping di sana, adik-adik itu tidak membawa mie instan, maaf, tidak menyebut merek, tapi jangan membawa mie instan di camping kami. Selain sampahnya nanti juga ada masalah baru, walaupun kami sudah selesaikan, tapi dari sisi kesehatan, dari sisi edukasi, supaya peserta camping itu memahami, oh ini toh sumber pangan kita. Sehingga nanti ketika pulang itu tidak hanya selesai camping saja, tapi di rumah bisa dipraktekkan. Oh Bu, tadi saya di sana tidak hanya camping, tapi diajari menanam pepaya, cara tanam terong, misalnya begitu. Kalau pas lagi panen ya cara memetiknya itu akan kami sampaikan di sana. Oke. Nah, di Banjaran ini kawasan itu, kemudian next. Di kawasan itu secara umum nanti akan kita bangun site plan dasarnya seperti ini, masih bongkar pasang, tapi kira-kira seperti ini. Kita kombinasi antara bumi, perkemahan, kemudian kawasan outbound dan pertanian. Yang pokok pertaniannya. Kalau camping itu istilahnya bonus lah. Bonus ketika orang mau belajar apakah mau camping 24 jam atau persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, atau sampai dengan 3 hari, ada paket-paket yang kami bisa tawarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi harapan kami konsep pertanian ini selain dicintai juga bermanfaat. Ketika balik dari Banjaran itu ada manfaatnya. Jadi tidak hanya seneng-seneng tok lahirnya, fisik psikologisnya seneng, tapi batinnya juga seneng karena dapat ilmu. Oh, cara bertaninya seperti ini gitu ya. Kalau flashback ke slide sebelumnya, kami menggunakan mulsanya pun mulsa alami dari dedaunan yang ada di sekitar. Itu saya kira Mas Nadi, Mas Sudi, dan kawan-kawan lainnya. Luar biasa sekali. Terima kasih, luar biasa sekali ini Mas. Monggo dilanjut. Wah, keren sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas Imam, luar biasa. Memang ini benar-benar terbukti bahwa Gowosari ini adalah benar-benar milenial ya. Ini BUMDesnya juga masih muda gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Ada hal yang perlu saya catat di sini bahwa ternyata Gowosari itu memiliki yang kita sebut diversifikasi produk. Di mana kalau desa-desa yang lain itu hanya menampilkan pertanian biasa, tetapi Gowosari menampilkan pertanian yang luar biasa, yang tidak ada menjadi ada. Dan satu lagi sangat menarik tadi disampaikan oleh Mas Imam, bahwa sampah ini jangan sampai ke TPA gitu ya, kira-kira ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Mas Imam atas sharingnya. Baik, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh di chat room dulu ya, silahkan sampaikan di chat room agar bisa kami bacakan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Dan pada akhir sesi terakhir nanti baru bisa Bapak Ibu semuanya bisa raise hand. Baik. Selanjutnya kita akan sapa pemateri ketiga, ya, seorang pendamping dan pemerhati pertanian. Beliau adalah Bapak Insinyur Roni Wibiarto. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Roni Wibiarto. Selamat siang Mas Roni. Baik, Mas Roni ternyata baru ada sedikit masalah dengan komputernya. Baik. Kalau begitu boleh kita melompat sedikit ya? Atau bisa Mas Roni sudah oke dengan komputernya? Belum? Mas Roni? Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa untuk mengisi presensi ya, kehadiran. Karena kita bisa akan nanti share materi ke Bapak Ibu semuanya. Baik, Mas Roni, masih masalah dengan komputernya? Oke, baik.
Kalau begitu mohon maaf kami harus lompat ya. Sebetulnya ini Profesor entah sebagai gongnya, tapi Profesor Anda bersama kami? Ya. Baik, Ya, Bapak Mas, Ibu yang saya hormati. silakan ya. Kita sapa dulu Profesor Dr. Gunawan Ya, silakan. Subudin Hara. Ini beliau Ya. adalah salah satu man behind the screen dari kesuksesan Buosari. Kira-kira gitu ya, Prof? Ya, provokator aja lah. Luar biasa. Beliau juga ya, mungkin kalau Bapak Ibu kenal dengan Joglo Tani, nah ini beliau juga salah satu provokatornya. Nah, ini man behind the screen-nya adalah salah satunya beliau. Jadi beliau sudah melantang di bagaimana sih pertanian dan bagaimana mengolah sampah untuk biar reduce, reuse, and recycle, kira-kira gitu ya, Prof ya. Baik, Profesor, ya. waktu Anda 15 menit, Profesor. Kita ingin berguru kepada Profesor. Terima kasih, Profesor. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Ya, adik-adik, ibu bapak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga menyertai kita semuanya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada host Mbak Tanti hari ini dan Mas Roni, juga Mas Yudi yang menyelenggarakan seminar ini. Dan ini saat yang sangat tepat karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi saya mengucapkan Dirgahayu Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Semoga momentum ini menjadi kebangkitan bangsa kita dari berbagai kesulitan yang sekarang ini banyak merasa sedang dalam kesulitan pandemi multidimensi, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Semoga terentas dari itu. Dan Dirgahayu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dari laptop saya lihat para sahabat saya yang jauh. Ada Pak Sulistyo Atmadi dari Bandung, itu saya SMA, teman SMP, teman SD, sampai teman taman kanak-kanak itu Pak Sulistyo Atmadi itu ahlinya. Dan itu sebagai lurah saya, alumni SMA. Terima kasih Pak Atmadi. Yang kedua nih sahabat saya ini juga mentor sebetulnya, yaitu Profesor Toto Gunawan. Beliau mantan senat akademik Universitas Gadjah Mada yang juga bersama-sama saya mengembangkan GSTC ini, Buosari Training Center. Jadi ini Buosari Training Center yang istimewa. Kemudian yang lain saya tidak bisa ingat, di komputer laptop saya banyak teman-teman dari luar Jawa yang ikut hadir di dalam presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tadi presentasi adik saya Mas Fasa dan juga Pak Imam yang Direktur Dirutnya BUMD Buosari. Dua-dua inilah jagoan saya ini, yang akan membawa Buosari ke tingkat internasional. Dari Buosari untuk DIY dan untuk DIY untuk Nusantara. Membangun Indonesia dari melalui badan usaha milik masyarakat desa. Saya bangga sekali. Pak Fasa, Pak Imam, dan nanti Pak Roni juga sebenarnya akan melengkapi. Jadi apa yang disampaikan Pak Fasa dan Pak Imam tadi, itu sudah sangat tepat, bahwa kondisi pandemi ini jangan dianggap sebagai suatu hambatan. Justru kita harus menjadikan pandemi ini suatu momentum untuk berubah. Karena pandemi ini menjadikan kita sadar diri bahwa ternyata kita itu tidak mudah. Hidup di dunia itu tidak mudah. Ini kita kena serangan virus, kesehatan yang mempengaruhi kegiatan sosial budaya, kemudian mempengaruhi kegiatan ekonomi kita, dan akhirnya mempengaruhi tata kelola pemerintahan kita sampai terganggu. Dan ini jangan khawatir, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, sampai di Amerika, di Eropa menghadapi hal yang sama. Jadi tenang sajalah, kita syukuri saja. Kalau orang Indonesia harus bertindak BBM, bersyukur, bersenang-senang, membuat orang lain senang. Inilah prinsip dari Buosari Training Center. Di Buosari Training Center nanti kami akan menata bersama-sama Pak Tarik dan Pak Direktur BUMDes dan juga Pak Lurah. Yang Pak Lurah tidak hadir di sini, tapi kami sudah
bersama-sama Pak Lurah untuk mengembangkan. Gua Sari itu istimewa karena dia adalah tempat bersejarah. Itulah tempat perjuangannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu dulu melawan penjajah Belanda karena haknya diinjak-injak, karena haknya tidak dihargai. Sehingga beliau menyusun kekuatan, beliau keluar dari keraton, lalu mengumpulkan para teman-temannya, para sahabat-sahabatnya yang betul-betul cinta bangsa dan cinta negara. Lalu beliau membangun dengan markas di Gua Selarong dan kerjasama dengan berbagai macam kerajaan, berbagai macam daerah di seluruh wilayah Mataram, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Barat. Dan beliau menjalin kerjasama untuk membangun ekonomi rakyat bangsa Indonesia. Yang diutamakan apa? Yaitu tanaman. Dia menanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Itu prinsip utama. Karena orang hidup itu harus menyediakan tanaman pangan. Itu yang disediakan oleh Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Itu yang kami ambil, yang kebetulan juga blessing in disguise. Ya, Tuhan yang menggiring. Tempat itu adalah tempat yang istimewa, tidak banyak dipahami, tapi kami bersama-sama pamong desa, Pak Lurah, Pak Carik, dan seluruh perangkatnya akan menata Gua Sari menjadi pusat pelatihan dari konsep sampai ke implementasi. Terima kasih Pak Carik dan Pak Dirut, Pak Direktur BUMDes, dan kawan-kawan Gua Sari, serta para sahabat yang menyaksikan webinar ini. Yang berikutnya saya mengingatkan bahwa karena saya sebagai pendidik, saya sebagai guru, sebagai dosen, dan sekarang sudah husnul khotimah karena saya sudah lepas dari birokrasi, dan sekarang sudah saya serahkan semua kepada Pak Fasa dan Pak Imam. Saya bantu Gua Sari untuk maju, melanjutkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Itu yang saya lakukan. Caranya gimana? Saya mempersiapkan para pemuda-pemuda. Saya minta kepada Pak Fasa, Pak Sekdes, untuk mengumpulkan para pemuda untuk sadar hidup. Orang hidup, sadar hidup, bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena ciptaan Tuhan yang paling sempurna, berarti dia harus bisa meniru sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Sifat Tuhan itu hanya 3 saja yang perlu kita pahami, kita pedomani. Apa di situ? Sifat memberi, sifat menerima, dan sifat berbagi. 3 itu yang paling penting. Memberi tak berharap kembali. Ke Sang Surya menyinari dunia. Itu lagunya pada waktu kita masih kecil. Itu yang harus diingat betul-betul. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, oleh karena itu meniru sifat-sifatnya. Memberi, menerima, berbagi. Nah, kalau ini dijadikan ekonomi, karena saya sebagai ekonom juga harus begitu, harus memberi, artinya berproduksi, menerima, artinya berkonsumsi, berbagi, artinya distribusi. Nah, 3 hal ini. Jadi setiap orang harus berproduksi, berkonsumsi, dan berbagi. 3 ini yang saya tanamkan ke dalam GSTC, Gua Sari Training Center, itu dimulai dari dirinya sendiri. Yang meniru sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Memberi, menerima, berbagi. Produksi, konsumsi, distribusi. Itulah namanya mekanisme pasar, mekanisme alam. Setiap orang harus produksi apa yang dikonsumsi, konsumsi apa yang diproduksi. Jadi headline atau ikonnya Gua Sari itu. Tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Itulah yang nomor 1. Yang itu saya tanamkan. Maka setiap pemuda harapan bangsa, paham cita-cita ini. Setiap orang, setiap pemuda harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Berproduksi, berkonsumsi, berbagi. Itu yang nomor 1. Nah, kalau di dalam ekonomi dikembangkan menjadi produksi, konsumsi, distribusi. Selanjutnya, dia harus bekerja, dia harus punya pendapatan, dan dia harus produksi, konsumsi, distribusi. Kerja untuk nabung. Kerja untuk nabung itulah yang dilakukan. Nah, setelah itulah nanti Gua Sari akan menjadi pusat pelatihan yang istimewa. Sebagai produknya dimulai dari sampah,
pengelolaan sampah. Sampah adalah dari pola pikir, jangan membuang sampah. Karena sampah ini adalah duit. Sampah adalah duit. Jadi setiap uang itu dijadikan duit. Maka tadi disampaikan oleh Pak Sekdes dan juga Pak Direktur, sampahnya dipilih. Yang organik disisihkan dengan organik, yang non-organik dengan non-organik. Organiknya itu dirubah menjadi pupuk. Pupuknya jadi tanaman, tanamannya menghasilkan apa yang dimakan. Sisanya dijual. Setelah dijual jadi pendapatan. Nah ini yang paling penting. Nanti dijual warung bersama-sama. Sehingga produknya itu menjadi produk kita bersama. Maka urut-urutannya dari sampah jadi pupuk, dari pupuk menjadi pendapatan, dari pendapatan menjadi kesejahteraan. Inilah yang istimewa. Dan kebetulan di Gosari juga kita dibantu oleh sahabat kita, ada pengusaha yang mulai dari kecil sekarang menjadi besar, yaitu pupuk organik dan juga produk anorganik. Terima kasih Pak Boy Chandra. Pak Boy Chandra ini yang pendukung saya yang sangat setia. Beliau menampung sampah, membantu para pemulung, membantu para pengepul, membuat sampah menjadi produk yang istimewa, yang menjadi tulang punggung dari kita semuanya, yaitu dibuat menjadi produk olahan industri yang luar biasa. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi yang kita harapkan inilah pemuda memahami konsep ini tadi. Kerja, untung, nabung. Tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Bila beli produk teman sendiri. Caranya gimana? Semua dicatat. Catat apa pengeluaran rumah tangga, apa yang bisa diproduksikan, apa yang tidak bisa diproduksikan. Yang bisa diproduksikan, kita kembangkan di lokal di situ. Yang tidak bisa kita produksikan, mari kita beli bersama-sama, kemudian kita jual di warung. Namanya warung kelontong desa. Dan catatan ini semua ditulis secara IT. Nah, IT ini itu nanti menjadi digitalisasi desa. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Sekretaris Desa, yang saya minta kepada Bilo untuk membangun nanti Sekretaris Desa, Desa Gosari akan menjadi desa percontohan seluruh Indonesia. Akhirnya, membangun Indonesia dari desa, mulai dari pertanian. Semua akan datang gitu. Orang yang datang bersyukur, bersenang-senang, dan melihat orang lain senang. Itulah namanya pariwisata. Jadi pariwisatanya itu melihat produk yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yang nomor satu, di situ ada sampah, jadi pupuk, pupuk jadi tanaman, tanaman jadi pendapatan, pendapatan jadi kekayaan, dan akhirnya menggunakan digitalisasi. Prosesnya sudah, dan nanti bisa ditinjau di Desa Gosari. Lahannya juga sudah disediakan oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Ada percontohannya. Semoga ini bisa menjadi contoh seluruh Yogyakarta dan akhirnya menjadi seluruh dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Moderator. Mungkin silakan kalau akan ditayangkan beberapa slide saya, terutama di situ yang sedang kita bangun adalah sistem digitalisasi. Digitalisasi dari sampah. Melompat saja, terus lanjut sampai ke contoh sukses desa, 3 desa itu Pak Moderator, contoh sukses. Ya, ini, di sini yang utamanya. Contoh BUMDes sukses, yaitu 3 hal yang sangat penting yang digambarkan oleh Pak Lurah dan Pak Direktur BUMDes tadi. Ini kuncinya. Kuncinya dari sampah. Sampah dipilah, dipilih. Sampah menjadi pendapatan. Ini perubahan pola pikir yang luar biasa. Sampah menjadi pendapatan, diolah. Jadi nanti dimulai di mana saja kita sedang mengembangkan dan kita menjalin kerjasama dengan aplikasi yang lain seperti yang ada di ini Rapel. Rapel itu juga punya aplikasi sampah dan nanti bisa kalau tidak bisa ke Rapel bisa dijual ke timnya Pak Fasa di Gosari. Tapi kita berharap setiap desa mengelola sampahnya sendiri sehingga tidak perlu ke TPA. Diolah sendiri saja di desa. Yang organik jadikan pupuk, yang anorganik dijual bersama-sama. Nah, nanti Mbak Roni yang tadi kebetulan belum ada di sini bisa menjelaskan bagaimana
kerjasama dari Guosari Training Center ini dengan hotel dan dengan rumah makan dan juga dengan pasar, nanti membeli produk-produk organiknya itu diolah menjadi pupuk, pupuk menjadi sampah, pupuk menjadi ditanam, tanamnya menjadi pendapatan. Dimulai dari pupuk, dimulai dari sampah menjadi pupuk, menjadi tanaman, dan akhirnya berkembang. Sehingga tempat itu, lokasi itu yang jadi pariwisata. Jadi pariwisatanya tidak menciptakan sampah, karena sampahnya itulah jadi pariwisata, menjadi tempat melihat, membuat pupuk sampah. Wah, itu akan datang banyak itu Pak Cari. Datang ke situ akan melihat bagaimana membuat sampah menjadi pupuk, dari pupuk menjadi tanaman, dari tanaman menjadi pendapatan, dari pendapatan menjadi warung kelontong, dari warung kelontong menjadi sistem ekonomi desa. Yang ini yang kita gambarkan, yang namanya Smart Village. Next, lanjut. Ini contohnya, satu di desa, ini yang di Guosari, tanam apa yang dimakan, lanjut. Lanjut. Ini Bella beli produk sendiri, nah ini mencatat semua produk yang tidak dihasilkan oleh masyarakat sendiri, dan akhirnya kita membuat warung kelontong desa. Lanjut yang tadi, sampah. Nah, yang ini yang sampah menjadi berkah itu dipilah, dipilih, diolah, yang organik menjadi pupuk, yang anorganik bisa produk-produk yang lain. Sudah ada contohnya. Yang terakhir saya tunjukkan di situ adalah sistem yang sedang kita bangun. Next, zero waste. Coba masuk ke slide yang zero waste. Lanjut. 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 Nah, ini yang sedang kita bangun. Kami bekerja sama dengan sahabat kami, adik kami, sepupu saya, ini sebenarnya adiknya istri saya, Mas Oscar Sunario. Semoga Mas Oscar sudah gabung dengan kami. Saya minta izin, ini aplikasi yang dipakai oleh Pak Mas Oscar. Dia membuat aplikasi, nanti kalau sudah jadi Pak Lurah dan Pak Direktur, Pak Nawawi, Pak Sekdes, sampah nanti semua tercatat di dalam elektronik. Jadi pencatatannya itu semua IT, ini betul-betul milenial nanti. Nah ini Guosari akan menjadi desa milenial yang tinggal replikasi desa-desa yang lain yang sudah mempunyai bank sampah, sudah mempunyai pengepul, sudah mempunyai industri, dan dikaitkan di sini. Nah ini menjadi sistem yang terintegrasi. Sejak sampah itu dibuang di rumah, disisihkan di rumah, dikumpulkan di bank sampah, kemudian diolah di pupuk organik dan diolah di produk-produk anorganik, semua dirubah menjadi keuangan, dan akhirnya setiap orang itu mendapatkan duitnya dari sampahnya. Setiap sampah yang dibuang menjadi uang. Inilah yang menjadi andalan kami. Jadi kami sangat berharap nanti Pak Cari dan kawan-kawan pamong desa bisa menggerakkan masyarakat di desa untuk sadar, jangan membuang sampah, tetapi mengolah sampah menjadi produk yang lebih unggul. Yang terakhir saya kira next, sampai ke kesimpulan saja. Harapan kami kepada ini tahap-tahapannya nanti cukup panjang kalau kita, ini harapan kita untuk kepada peserta hadirin di sini, yaitu peran pemuda di dalam membangun desa. Secara singkat saya gambarkan di sini. Yang nomor satu apa? Yang nomor satu harus terjadi pola pikir. Perubahan pola pikir bahwa kita harus berpikir serba baik. Berpikir serba baik, tidak ada yang negatif. Kita berpikir sampah itu negatif dan itu jelek. Kita rubah. Sampah itu membawa berkah. Sampah itu menjadikan penghasilan, bisa menghidupi. Kalau dipilah, dipilih, bisa jadi pupuk organik. Pupuk organik jadi tanaman. Tanamannya dimakan, membuat kesehatan kita. Kalau lebih banyak dari itu, bisa dijual menjadi pendapatan. Inilah yang istimewa. Yang berikutnya, setelah dijual, ada bentuk kerjasama antara yang membuang sampah, itu terutama yang nanti akan kita jalin dengan hotel, dengan pasar, dengan rumah makan. Dia sebagai penyedia sampah, dan dia sekaligus akan membeli produk-produk pertanian. Jadi kalau produk pertanian hasil pupuk organik itu tidak bisa dijual kemana-mana, off-taker-nya itu langsung di swalayan ini, langsung ke hotel ini. Dan juga sayur kita ini juga akan menjadi off-taker. Jadi
petani, masyarakat tidak perlu pikir bagaimana mencari pasarnya. Kalau di situ ada produk menggunakan pupuk kita, menggunakan pupuk organik kita, hasil panennya akan dijamin dan dibeli oleh tim kita. Ini yang istimewa. Inilah wujud dari kerjasama, wujud dari gotong royong yang betul-betul menjadi cita-cita bangsa kita. Bersama kita membangun bangsa. Yang kedua, disitulah kesepakatannya, melaksanakan konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Apa konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu? Yang pertama, kita punya cita-cita bahwa kita itu berbeda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrowa. Itulah cita-cita bahwa kita itu berbangsa dan bernegara. Kita mengakui perbedaan, tapi tujuannya hanya satu. Bagaimana menjaga kesejahteraan kita bersama-sama. Yang kedua, kita melaksanakan Pancasila. Pancasila itu sebuah mantra yang luar biasa. Manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, meniru sifat-sifatnya, menciptakan manusia baru yang adil dan beradab. Caranya bagaimana? Persatuan Indonesia. Setelah bersatu, musyawarah dan mufakat, maka hasilnya adalah kebahagiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang harus dicamkan. Kita tidak bisa membicarakan ini di Zoom lain, tapi kita undang nanti adik-adik, saudara-saudara sekalian datang di Sari Training Center. Kita akan melakukan pelatihan itu. Pelatihannya bisa online, bisa offline. Dimulai dari penanaman konsep-konsep dan dilanjutkan dengan contoh nyata, yaitu mengolah sampah menjadi rupiah. Yang terakhir, ini yang ketiga adalah ini menjadi inti dari Buasari Training Center, yaitu menciptakan pendamping-pendamping desa. Yang diutamakan adalah para pemuda. Pemuda itu tidak harus yang masih muda, tapi yang sudah dewasa, yang jiwanya masih pemuda, ini juga kita ajak. Yang intinya apa? Intinya adalah peduli kepada pembangunan masyarakat desa. Untuk itu saya sangat mendukung apa yang dilakukan Pak Sekdes, bahwa beliau menata pamong di Buasari, dimulai dari yang muda-muda, istimewa sekali, yaitu milenial betul. Saya mengusulkan dan menyarankan, dan saya berdiskusi dengan Pak Sekdes, mulailah di sana membangun pemerintahan desa yang kompak. Caranya gimana? Caranya dengan 5 hal. 1, buatlah peta dasar, peta digital dari desa itu, peta digital. Yang kedua, identifikasi potensi daerahnya. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan masyarakat, yaitu pengeluaran rumah tangga, yang tadi dilakukan oleh Pak Direktur BUMDes. Yang keempat, identifikasi produk-produk apa yang harus dibeli oleh masyarakat dari luar desa itu. Yang kelima, jangan lupa ini yang paling penting, yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini paling penting. Itulah yang kita tanamkan nanti kepada pemuda sebagai pendamping desa. Wadahnya apa? Wadahnya adalah badan usaha milik masyarakat desa, BUMDes. Dasarnya adalah musyawarah dan mufakat. Jadi badan usaha milik masyarakat, jiwanya koperasi, tapi memberikan keuntungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Next. Lanjut. Terima kasih. Salam NKRI 105, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rahayu Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Prof. Gunawan ya. Luar biasa sekali ini. Banyak sekali yang saya harus menyebutkan dari mana lagi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada pesan-pesan moral ini yang betul-betul harus kita camkan, khususnya untuk para pemuda ini ya, Prof ya. Tentunya harus kita tanam yang dimakan dan makan yang ditanam. Ini memang luar biasa. Ini harus betul-betul. Ya, ini harus dicamkan. Dan jangan lupa makan yang dihasilkan bila beli produk sendiri, kemudian sampah menjadi pendapatan, sampah menjadi berkah. Dan satu lagi tadi sebuah angan-angan dari Prof bahwa Gowosari akan menjadi pusat dari mulai konsep sampai ke implementasi tentang pertanian dan sampah tentunya ya Prof ya. Ini. Ya. Dan kemudian lagi
Ada juga yang harus ditamkan juga catatan ini bagi teman-teman yang milenial juga dan yang berjiwa milenial ya, bahwa memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi. 3 hal ini harus dicatat betul-betul. Luar biasa sekali Prof. Gunawan. Terima kasih sharingnya ini, mungkin suatu saat harus perlu kita ada waktu khusus dengan Prof. Gunawan Sumodiningrat ini. Terima kasih sekali Prof. Gunawan atas pembelajarannya. Selamat sore. Terima kasih. Nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apakah Mas Roni sudah oke? Sudah bisa join dengan kita lagi? Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemateri yang terakhir Bapak Insinyur Roni Widiarto. Beliau adalah pendamping pertanian dan sudah malang melintang di bidang pertanian. Monggo, apa saja yang bisa kita kerjakan, bagaimana dia bekerja dengan pertanian. Monggo, Mas Roni. Dipersilahkan 10 menit, Mas Roni. Baik. Oh ya, sebelumnya Mas Roni, mohon maaf, ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, jangan lupa ya, silahkan absensinya kembali diisi dari link. Tinggal klik link yang sudah kita sampaikan di chat room. Dan tentunya bagi ini sudah banyak beberapa pertanyaan, dan pada terakhir akan ada sesi pertanyaan langsung. Baik, Mas Roni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Udi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat, yang terhormat juga Bapak Sekdes Gosari, Bapak Fasa, Mas Fasa, saya biasa panggil. Juga yang terhormat Bapak Ketua BUMDes, Bapak Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya berperan sebagai pendamping petani ya, yang kebetulan memang itu pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari, dan bersama GSTC kita menciptakan pendamping-pendamping yang memang lebih diarahkan untuk pendampingan dalam mengorganikan Desa Gosari, khususnya mungkin nanti ke depannya bisa ke desa-desa lain di Bantul, DIY, dan Indonesia. Di sini saya akan berbicara masalah sampah. Jadi memang sampah sudah jadi problem, sebetulnya jadi problem yang sangat luar biasa dimanapun, karena seperti yang kita tahu pernah beberapa kali di Jakarta, TPA Bantar Gebang ditutup pun akhirnya sampah berserakan di mana-mana dan sangat mencemari. Sebetulnya di dalam sampah ini terdapat nilai rupiah yang cukup lumayan dan sangat menjanjikan tentu kalau kita memang mau berterjun di situ. Karena dalam ini, mungkin slide saya bisa ditayangkan. Oke, jadi di sini saya membahas tentang partisipasi pemuda dalam pengolahan sampah untuk pengembangan desa wisata, karena topiknya pemuda dengan di Desa Gosari yang kebetulan juga pamong-pamongnya pemuda-pemuda semua, luar biasa. Jadi itu sangat berperan dalam pembangunan ke depan untuk di Indonesia. Next. Pengertian sampah sendiri yaitu sebuah benda ataupun barang yang tidak digunakan oleh seseorang, artinya barang-barang yang sudah tidak digunakan, tidak diperlukan lagi oleh kita, yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi dalam hal ini saya lebih akan mengajak teman-teman semua, rekan-rekan, saudara-saudara saya semua, untuk melakukan 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Jadi dengan 3R ini, sampah insya Allah tidak akan sampai ke TPA, tapi akan menjadi produk-produk yang bermanfaat. Untuk saat ini di GSTC Gosari, kami melakukan pengolahan sampah yang anorganik dan organik, yaitu yang organik untuk digunakan sebagai pupuk, yaitu nanti kita adakan pengolahan, fermentasi, pengomposan yang akhirnya nanti jadi pupuk organik yang kita gunakan untuk menanam. Di sini kita bersama masyarakat Gosari, kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mau memilah sampah dari rumah tangga, khususnya terutama untuk
sampah organik dan anorganik mulai dari dapur kita, dari belakang, bukan petugas yang melakukan, sehingga pada saat dilakukan pemilahan sampah itu petugas dari kita akan mengambil dan memanfaatkan sampah-sampah tersebut untuk barang-barang yang bermanfaat. Di sini misalnya seperti recycle, kita mengubah benda-benda yang memang tidak bermanfaat punya dimanfaat kembali, misalnya botol-botol bekas aqua kita gunakan sebagai pot. Tapi di Guosari ini pupuk yang benda-benda seperti dari plastik kita olah kembali jadi plastik, jadi biji plastik, selanjutnya diolah jadi pipa PVC. Yang kebetulan lokasinya juga ada di Desa Guosari pengolahannya, sehingga pada saat rekan-rekan semua ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana GSTC melakukan pendampingan pada masyarakat, bisa hadir dan mendatangi ke Guosari. Next, Mas. Lanjut. Dari yang 3R itu tadi ada reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang bisa menimbulkan sampah. Jadi kita diharapkan mungkin paling tidak seperti minum pun tidak menggunakan botol atau minuman air mineral yang memang sekali pakai buang, tapi kita bisa menggunakan botol-botol tumbler yang isi ulang. Juga memanfaatkan kantong-kantong bekas belanja kita untuk digunakan kembali. Dan bila pada saat sudah tidak digunakan, bisa digunakan didaur ulang untuk produk-produk yang lebih bermanfaat. Next. Lanjut, Mas Nadil. Kita juga melakukan reuse, yaitu menggunakan botol, ya. Dan konsep besarnya yaitu kita dari GSTC ini yaitu memanfaatkan dan menggunakan kembali sampah rumah tangga, tidak sampah seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Gunawan. Jadi sampah-sampah itu akan kita olah, Halo Mas Roni. Baik, nampaknya Mas Roni masih ada masalah. Oh, ternyata mati lampu di daerahnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mungkin kita bisa ditambah diskusi dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Mas Roni terpotong ya karena mati lampu. Inilah Indonesia ya, kaya raya dengan air, sumber alam, tapi mati lampu. Tidak apa-apa lah, inilah kita nikmati. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi selanjutnya kita akan saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room kami. Tapi pada sore hari ini, siang hari ini, kita juga kehadiran tamu peserta yang luar biasa dan beliau juga sudah memberikan pertanyaan di chat room. Kita sapa Mas Nadil, tolong dibuka untuk Profesor Toto Gunawan. Selamat siang, Prof. Prof. Toto Gunawan, ya, bagus. Ini beliau... Ya, sama-sama, ini marganya Toto Gunawan. Baik, Prof. Toto ada bersama saya masih? Masih. Oke, Pak Toto, ini pertanyaan luar biasa sekali. Ada komentar ya, tertarik dengan Guosari, sudah berhasil dan dapat diberikan predikat. Predikat sebagai desa pekarangan, kemudian desa konservasi, desa bebas sampah, desa produksi, dan sebagainya. Itu bagus sekali, luar biasa. Dan milenial tentunya, Prof. ya. Ya. Baik, mungkin ini, Prof. Mungkin kami minta mungkin pendapat Prof. Mungkin 5 menit tentang webinar ini dan apa yang harus dilakukan sih untuk pemuda-pemuda sekarang tentang pengelolaan sampah dan pertanian. Silakan, Prof. Mungkin bisa nambahin. Baik, terima kasih. Yang sudah saya sampaikan itu cukup banyak ya, yang bisa diproduksi oleh Guosari. Memang Guosari ini karismatiknya sebetulnya yang belum diungkap Pak Cari itu adalah desa sejarah.
desa sejarahnya itu ada tadi disebutkan bahwa dulu pernah disinggahi oleh Pangeran Diponegoro. Dan sampai sekarang itu masih membawa berkah. Nah, salah satu berkahnya yang harus dilakukan oleh pemuda desa adalah meningkatkan sumber daya air. Mata airnya harus diperbaiki, sungainya harus mengalir, karena sungainya melewati desa Buosari. Mata airnya ada di desa Buosari. Jadi air nomor 1 di situ, karena daerahnya kering. Nah, dan sekarang sudah diusahakan sumur dalam. Kalau bisa jangan menghabiskan sumur dalam itu kan untuk anak cucu. Tapi sekarang sudah diperas itu oleh Buosari. Harusnya air permukaan dulu. Mata air, gitu, konservasi itu akan meningkatkan mata air dan sungai. Sungainya itu sungai permanen, tapi kecil. Sehingga harus ditingkatkan debitnya dengan cara adalah membuat desa konservasi, desa pekarangan. Desa pekarangan ini sudah dilakukan oleh Pak Carik. Otomatis menjadi desa konservasi. Nah, supaya menjadi desa tadi bela beli sendiri tadi, mestinya produk-produk pertanian yang ada di dalam itu, kalau saya sampaikan menjadi 5A. Agroproduction sudah jelas saya lihat di foto anunya. Agroindustri bisa diindustrikan, gitu. Setelah itu agroteknologi harus dengan teknologi, tanpa teknologi tidak mungkin itu untuk menyaingi Indomaret, gitu. Terus setelah bisa gitu, agrobisnis dibisniskan oleh penduduk sendiri. Nah, baru kemudian jadi agrowisata, terakhir agrowisata. Yang menciptakan desa-desa yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang belum diungkap oleh Pak Carik tadi, yaitu menurut saya adalah desa sejarah. Desa sejarah ya, desa bebas sampah jelas itu bisa digerakkan oleh pemuda. Kemudian desa bisnis dan desa industri itu menunjang idenya Prof. Gunawan itu, bela beli sendiri itu. Nah itu di situ kalau menurut saya bisa semacam UMKM Pak Prof. Ya. Jadi di situ super, jangan kelontong. Pak Gun itu terlalu sederhana itu. Mestinya ya bukan kelontong, harus kayak supermarket. Tapi mini supermarket yang jaga giliran dari penduduk sendiri. Untuk menawarkan produksinya sendiri. Di samping juga untuk supaya tidak kalah penting memang ngambil produk-produk dari luar yang tidak diproduksi, tapi yang utama adalah produksinya petani sendiri di rumah sendiri dijual sehingga penduduk itu tidak, misalnya telur tidak usah beli keluar, gitu, sayuran tidak usah beli keluar. Kalau gula masih ya tergantung ya gula, kemudian apa yang lain-lain yang masih ada di Indomaret. Tapi sedikit demi sedikit orang akan tidak masuk ke Indomaret, tapi ke UMKM-nya sendiri. Itu satu. Yang kedua tadi Pak terakhir Pak Rino, nggih. Filosofinya Pak Roni. Saya usul karena saya orang das Pak Roni. Jadi sampah tidak masuk sungai. Pertama kali kan yang paling dekat sungai. TPA masih jauh itu. Gitu. Kalau tidak membuang sungai, tidak ke sungai, tapi berhenti di desa, otomatis tidak ke sungai dan tidak ke TPA. Nah ini yang belum dibuang TPA. Sehingga bank-bank sampah itu menurut saya masih lari ke TPA. Harusnya bank sampah dikumpulkan berhenti di desa. Oh Pak Boy itu siap itu untuk desa bebas sampah sehingga tidak ke sungai dan tidak ke TPA. Itu ide besar itu Prof. Gunawan tadi sedikit menyebutkan itu. Saya setuju sekali memang GSTC ini akan ke situ. Sampah itu jangan masuk ke sungai dan jangan sampai ke TPA. Itu ide besar. Ya, saya sangat mendukung sekali sebagai ahli hidrologi untuk meningkatkan sumber daya air yang ada di Buosari. Kira-kira begitu Pak Sudianto. Terima kasih. Matur nuwun. Selamat sore. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Toto Gunawan, luar biasa. Tadi ini ide untuk bagaimana sih memoles Buosari agar lebih moncer, kira-kira gitu Prof ya. Ya. Matur nuwun Prof. Udah kita catat. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di chat room ini sudah banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, akan saya bacakan. Pertama ini untuk Profesor Gunawan Sumodiningrat.
ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama dari Pak Anton Sarni Eka Putra di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yang ingin saya tanyakan di sini berangkat dari mana agar bisa mengubah pola pikir warga desa dari konsumtif menjadi produktif dan bisa melakukan pemetaan desa berdasarkan potensi lokalnya dengan tujuan akhir bisa meningkatkan ekonomi warganya. Itu Prof pertanyaannya. Kemudian yang selanjutnya Prof ada pertanyaan, sebentar saya harus scroll, banyak sekali pertanyaan dari Bapak Edi Suwarno di kecamatan, beliau adalah Kepala Desa Banjarreja, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Prof. Pertanyaannya, bagaimana sih mengakses UGM agar bisa mendatangkan mahasiswa untuk merencanakan potensi desa dan sebagainya? Kebetulan dulu saya ikut musyawarah prapanca. Itu 2 pertanyaan, Prof. Silakan, Profesor. Ya, boleh. Baik. Terima kasih Pak Sudi, moderator. Pak Anton, wah terima kasih Sawalunto. Saya sudah ke sana itu berapa kali ke Sawalunto. Ya, di Sumatera Barat itu. Saya pernah ke sana. Memang ini tidak mudah Pak, merubah mindset. Bisa didengar Pak Sudi? Suara Bisa, saya Pak. didengar? Ya, boleh, ya. Clear, Pak. Clear. Baik, ya. Jadi ini Pak Anton, memang tidak mudah merubah mindset itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu diberi contoh saja, Pak. Diajak berbicara, didekati, disadarkan. Kalau ada contohnya, dia berubah. Lalu yang kedua, yang penting jangan dilawan. Jangan membuat konfrontasi. Diikuti, tapi digiring. Karena pada dasarnya, setiap orang itu adalah konsumen. Tetapi dia juga sekaligus produsen. Karena tidak mungkin dia itu makan tidak menghasilkan sendiri. Nah, ini tidak sadar itu. Ini harus pendekatannya itu pendekatan antropologi, pendekatan kekeluargaan, Bapak silaturahim dengan masyarakat, dengan komunitas untuk menyadarkan itu. Tapi jangan ditolak. Ini tidak mudah. Nah, kalau perlu Bapak datang ke Jogja nanti saya ajarin. Ada ilmunya di situ ya. Bisa Pak. Ini yang kami lakukan banyak bimbingan saya, binaan saya, yang tentu saja Bapak kadang-kadang tidak bisa sendiri. Kalau orang lokal itu nggak dipercaya. Saya juga di UGM juga nggak dipercaya. Yang percaya orang-orang di luar UGM malah ngundang saya. Saya di Jogja nggak terkenal, kami di seluruh Indonesia terkenal, seluruh dunia terkenal. Tapi orang Jogja sendiri tidak menghargai saya. Jadi Bapak juga begitu Pak. Nah, tidak percaya. Maka Pak Anton, kalau Bapak perlu itu, kirim ada teman, ada sahabat yang bisa membantu Bapak. Jadi di training center kami ini nanti, kami akan menyiapkan pendamping-pendamping yang bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Itu yang akan kita siapkan. Memang harus ada seorang pendamping yang bisa memahami jiwa masyarakat setempat. Memang seringkali gitu, nggak terhormat sudah. Pak Sekdes itu kalau di Gosari juga angel banget ngajar rapat dengan para pamong itu. Ya harus minta tolong dari orang luar. Nah, yang kedua Pak Edi Suwarno, monggo kalau Bapak mau berhubungan ke UGM, silakan nulis surat langsung ke rektor. Kalau untuk KKN itu ditujukan ke lembaga pengabdian masyarakat. Nanti bisa dialokasikan ke KKN tematik. Terima kasih Pak Edi. Selamat sukses. Saya juga sering sekarang di situ. Matur nuwun sangat ya. Saya nanti ke sana. Baik, itu baik, itulah penjelasan dari Prof. Anton dan ini sekaligus juga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu dari Tegal ya, di mana bagaimana kesadaran mereka masyarakat membuang sampah dan apakah langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini tadi sudah terjawab oleh Prof. Anton ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak selanjutnya saya bacakan juga untuk pertanyaan. Ini untuk ke Pak Carik ya, Pak Sekdes ya. Dari Ibu Ayu Windura dari Kota Karawang.
bagaimana cara Bapak Ibu di Guosari untuk bisa mengumpulkan masyarakat desa agar bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi daur ulang yang bermanfaat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Itu untuk Pak Sekdes ya. Nanti tolong sekalian, juga ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga. Saya sampaikan, oke, yang ini yang untuk Pak Direktur BUMDes ya. Pak Direktur BUMDes, selalu masih bersama saya. Apakah sampah dari Ibu Siti Mulyani, tapi saya yang tidak menjelaskan dari mana beliau, apakah sampah dikelola langsung oleh BUMDes atau BUMDes hanya mengkoordinir kelompok-kelompok bank sampah? Nah ini, silakan Pak Sekdes dan Pak Direktur untuk menjawabnya. Monggo Pak Sekdes dulu, J. Matur nuwun, Pak Moderator. Yang pertama, menjawab atau menambahi dari Prof. Toto kaitannya sejarah Guosari yang istimewa tapi belum digali secara lebih. Nah, ini memang sejarah Guosari ini perlu diluruskan, sejarah Pangeran Diponegoro perlu diluruskan karena yang di buku-buku pelajaran itu kurang lurus. Kurang lurus yang dan kami di internal desa juga membangkitkan itu semua. Kami sering komunikasi, sering mengundang Ki Roni Sadewo, itu adalah Ketua Terah Pangeran Diponegoro. Beliau bisa menjelaskan detail tentang perjuangan Pangeran Diponegoro yang di Guosari itu adalah markas besar, bukan singgah, bukan pelarian. Yang di buku-buku kan singgah pelarian, itu adalah markas besar, dan di situ Pangeran Diponegoro menyusun kekuatan, membangun masyarakat, dan di internal desa kami sudah ada yang menyusun buku ringkasan dari Bapak Diponegoro. Saya membacanya saja itu sudah bisa membangkitkan semangat saya, dan orang-orang lain pasti juga lebih semangat karena dulunya Guosari ini sudah kota modern zaman dulu, ada pertanian, ada peternakan, dan itu karena perang itu juga perlu, karena logistik Pangeran Diponegoro benar-benar memikirkan itu, karena Pangeran itu di luar istana tapi bisa membuat perang Jawa yang Belanda saja bisa bangkrut. Nah ini semangat ini terus kami di internal desa kami luruskan, kami bangun terus yang di zaman kita ya monumen Pak Cari. Oh, itu baru penjelasannya baru kita cari, mulai kita luruskan. Nah itu mau kita linkkan dengan perjuangan di masa sekarang yang Guosari yang selama ini dianggap kering, dianggap gunung, perbukitan. Nah, mau kita bangkitkan yang dulu saja Pangeran Diponegoro bisa mulai perang dari sini. Jadi daerah Guosari pasti ada keistimewaan tertentu yang kan Diponegoro pasti memilih daerah ini tidak sembarangan. Nah seperti itu. Terus nyambung Bu Ayu Indura dari Karawang, bagaimana cara mengajak masyarakat supaya mau mengikuti arahan atau program dari desa untuk memilah sampah. Nah kami Guosari ini secara karakteristik masih pedesaan, di sini masih banyak perkumpulan. Ada perkumpulan RT yang biasanya sebulan sekali atau di sini namanya selapan, ada PKK, ada macam-macam dasawisma. Kita masuk di situ. Kita tidak mengumpulkan untuk awal biar soft terima. Kita tidak mengumpulkan, tidak bikin acara sendiri. Mereka kita datangi, yang mendatangi ini adalah tim 10 yang dibantu oleh Prof Gunawan yang all out membantu tim kita. Tim kita ini akan ke kampung-kampung, ke RT-RT untuk masuk ke kelompok-kelompok itu untuk mengedukasi, mengubah mindset supaya mereka mau memilah sampah dan itu menghasilkan sekaligus ramah lingkungan. Di awal kemungkinan besar tetap tidak seluruh desa bisa mengikuti kita. Di awal yang mau dulu. Ya ini sekarang ini tahapnya yang mau dulu, belum semua, tapi kita yakin suatu saat nanti semua akan mengikuti karena yang mau ini membuktikan bahwa cara memilah itu lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih ramah lingkungan. Nah,
contoh-contoh ini yang perlu kita bangun. Saya kira di desa-desa lain, di kota-kota lain juga dengan contoh, namun pasti pendekatannya berbeda. Di Karawang mungkin pendekatannya berbeda, jadi monggo Bapak Ibu lebih tahu kondisi di daerah masing-masing. Jadi ciptakan contoh dulu melalui kelompok-kelompok kecil yang mau dulu, nanti tetap kita gerak, pasti yang sebelumnya belum mau, kalau sudah melihat akan mengikuti. Seperti itu. Seperti itu, Pak. J, matur nuwun Mas Sekretaris, luar biasa sekali. Baik, yang selanjutnya Pak Direktur menyambung pertanyaan tadi. Baik, terima Mas kasih. Imam, ya silahkan. Siti Mulyani apa Bu Sri Mulyani ya, kayak Menteri Sri Keuangan. Mulyani. Sri Mulyani. Cocok ini nanti jadi foundernya. Kalau di Guosari itu soal pengelolaan sampah, memang kita join dengan GSTC ya. Maaf. Jadi BUMDes itu ada unit namanya Gosari, itu dia melakukan pelayanan penjemputan sampah dari rumah tangga langsung. Itu yang unit Gosari. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kerjasama pembinaan atau karena ini kewajiban negara gitu kan, fasilitas ini, maka di bank-bank sampah itu juga kita edukasi. Jadi kalau bank sampah itu di Guosari ini hanya menangani sampah atau rosok saja, gitu ya, hanya rosok saja karena biasanya di bank sampah itu belum memiliki alat yang bisa untuk mengelola sampah organik atau apalagi residu gitu ya, apalagi residu rumah sakit itu belum punya. Sehingga kami bekerja sama dengan bank sampah itu baru pengambilan rosoknya. Itu pun kami sudah menggunakan teknologi digital. Jadi dia menggunakan aplikasi, dia punya barang, punya produk rosok apa, kemudian tinggal klik saja di smartphone, kemudian kita akan datang. Itu. Kemudian yang paling pokok seperti yang disampaikan Prof. Gunawan tadi, kami langsung door to door memberikan edukasi tanpa memerintah atau menolak. Memang kami datang. Bahkan ini alhamdulillah saya lakukan sendiri. Jadi kalau sesekali, misalnya besok pagi, karena kebetulan tadi saya dapat kabar tim penjemput sampah itu sakit satu orang, sehingga harus digantikan, sehingga saya sendiri malah suka. Karena begitu saya melakukan penjemputan sampah di rumah tangga, itu saya bisa berinteraksi langsung, bisa menanyakan apa kesulitannya, kemudian kita edukasi pelan-pelan, begitu. Langsung kepada masyarakat. Residunya kemana, kemudian rosoknya kemana, kemudian organiknya diapakan. Minimal di tiga pilah itu yang kami lakukan. Jadi begitu Bu Siti, kami menjalankan sendiri dari unit pengelolaan sampah langsung ke rumah tangga atau yang sejenisnya. Juga kami bekerja sama dengan beberapa bank sampah. Tidak semuanya masuk ke Gosari, ada yang langsung dengan pengepul. Dan kami tidak bisa memaksa itu. Itu terima kasih Mas Yudi, saya kembalikan. Terima kasih Mas atas jawabannya. Penjelasannya luar biasa. Ini nyambung sekalian ya Mas, pertanyaan kepada BUMDes Guosari dari Pak Satriantono Hidayat di Jakarta. Bagaimana dan dengan pihak siapa saja BUMDes berjejaring, bekerja sama dengan lembaga di luar desa seperti akademisi, pemerintah, swasta dan media. Kira-kira singkat saja Mas, tunggu Mas. Oke, untuk kerjasama yang apa realnya? Kerjasama jejaringnya BUMDes ini untuk mendistribusikan dan sebagainya kan gitu. Oke. Baik, sementara kami ini ya relatif baru ya, 1 tahun berjalan. Untuk yang komoditas pertanian atau komoditas UMKM di Guosari, kami memakai platform Pasar Desa ID, ya, Pasar Desa ID dan guosari.bumdesmart.id. Ada 2 platform yang kita pakai. Yang BUMDesmart itu harapannya semua handicraft dari mulai tambal ban misalnya begitu sampai dengan industri yang Prof. Gunawan ceritakan tadi bisa masuk ke sana. Dan ini kami sedang proses memang. Tapi platformnya sudah siap. Yang kedua, itu untuk aplikasi Rapel, itu kita pakai untuk penjemputan sampah. Dan kita kemarin dengan Direktur Rapel yang ada di Yogyakarta, kami BUMDes yang
menyempurnakan lah, ikut menyempurnakan sistem itu supaya bisa dipakai di BUMDes di seluruh Indonesia. Jadi kami BUMDes yang pertama yang memakai aplikasi itu dan sudah terlaksana di Guosari. Itu untuk aplikasi. Kemudian yang ketiga, untuk pengelolaan sampah di level 3 istilahnya, kami juga sudah dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi, masuk 3 hari yang lalu kita ada tamu dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang dengan proposal dikti dan lain-lain akan ikut mensupport supaya ketika masuk ke teknologi pengelolaan sampah ini sudah masuk ke teknologi. Kalau tadi produk pertaniannya itu dikemas dalam agroteknologi, ini sampah juga masuk ke teknologi. Kawan-kawan GSTC sudah masuk di beberapa item itu. Kami juga ada pendampingan untuk itu. Misalnya sumber energi yang ramah lingkungan, misalnya dengan yang populer dengan surya panel, misalnya itu juga kami sedang berproses. Itu, Mas. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Jangan lupa pasardesa.id ya, ini harus diklik ini. Ya. Mau mencontoh, mau mengaplikasikan di desa kita masing-masing. Baik, terima kasih Mas. Yang selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Gunawan dari Pak Sabtono Tanjung di Kulon Progo. Dia menanyakan untuk meningkatkan sayur sebagai ketahanan pangan, sebagaimana konsep lumbung pangan Mataram terdahulu seperti nandur opo sing dipangan dan opo ini gimana gitu kira-kira. Opo sing ditandur kira-kira itu. Ini bagaimana untuk peningkatan itu, Prof? Monggo, Prof. Profesor Gunawan. Baik, mungkin masih ada masalah. Halo ya, masih ada ya. Oke, monggo Pak. Pak Sabtono. Misalnya juga ada Pak Suyit ini dari Sukoharjo saya baca gitu. Iya. Pak Sabtono memang itu gerakan dari Guosari itu juga menggerakkan itu. Tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Itu yang kita harapkan. Tapi memang tidak mudah. Nggak mudah gitu. Inilah konsep dasar dari setiap pembangunan itu ngajak itu tidak gampang. Yang ngajak nanam tanaman sendiri, ngajak buang sampah, tidak gampang. Apalagi ini juga pertanyaan dari Pak Suyit yang dari Sukoharjo itu. Kalau di situ tidak langsung memberikan penghasilan, sangil itu. Susah untuk mengajak. Itulah peran dari Pak Care dan Direktur BUMDes yang selalu saya ingatkan, monggo lah. Saya itu sebagai, kenapa saya mendirikan bersama-sama Prof. Toto itu Guosari Training Center. Itu kita ingin menerapkan konsep pemikiran kita sendiri. Kalau mau mengajak itu diutamakan dari kita sendiri. Kita sendiri memberikan contoh, dari yang lain baru nyontoh. Kalau diajak susah. Contoh saja, kalau mau ikut silakan, nggak ikut ya wis rapopo gitu. Maka Pak Care juga begitu, saya bujukin ya Pak Care, Bapak buat percontohan sendiri aja. Akhirnya Guosari buat itu atas inisiatif para pamong sendiri. Bisa seperti itu. Kalau nunggu dari luar susah. Nah itu dari keinginan dari para pamong yang peduli. Dan akhirnya ya selamat itu Pak Care sekarang masuk di dalam desa yang terbaik, 125 desa terbaik yang inovatif selama pandemi. Karena melaksanakan apa yang diharapkan Pak Sabtono tadi. Lumbung sayur. Dia tanam apa yang dimakan. Yang di Guosari itu yang ditanam sayur, padi yang bisa karena lahannya sempit. Guosari itu daerahnya tandus, sebagian besar daerah tandus. Tetapi dengan lahan yang sempit, dia bisa mempromosikan itu. Sampai Menteri Desa pun bisa datang karena bisa menghasilkan sayur, tanaman pangan. Sebetulnya ada lagi di situ yang saya menjadi idola sebetulnya di situ idola saya itu. Itu Desa Ingkung itu. Pusat Ingkung itu sebetulnya di Guosari. Itu bisa dikembangkan juga nanti menjadi wisata kuliner itu Pak Care dan Pak Ketua BUMDes. Enggak Pak Imam. Itu Pak Sabtono dan Pak Suyit. Terima kasih. Matur nuwun. Kemudian ini masih saya satu kali pertanyaan. Mohon maaf bagi bapak-bapak peserta webinar yang pertanyaannya tidak bisa kami bacakan dan belum terjawab, kami mohon maaf yang sebesar.
tanya. Dan ini ada pertanyaan untuk tentunya untuk Pak Carik ini ya, dari Mbak Aisyah di Riau. Bagaimana strategi dan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat pemuda-pemudi yang berbasis socio-entrepreneurship, apalagi hari ini juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah ini bagaimana sih tantangan dan pemberdayaannya, kira-kira gitu Mas. Pak Carik, monggo di Pak Carik. Matur nuwun. Berkaitan dengan merangkul pemuda atau komunitas, apalagi di Desa Anggosari. Desa Anggosari adalah desa yang cukup luas, 830 sekian hektar, banyak komunitas di sana. Membangun pekerjaan besar pasti harus mengumpul, tidak hanya teknis, ada sosial, politik, budaya. Banyak komunitas di Desa Anggosari, kita rangkul dulu yang sesuai dengan arahan Prof. Gunawan, guru kita yang sehati, yang di komunitas itu dia diterima. Jadi tim penggerak di Anggosari ini tidak semua pemuda usianya, tapi jiwanya pasti muda, termasuk Prof. Gun jiwanya muda. Yang di petani itu, yang di petani kita 60 ke atas yang tim kita yang di petani, karena dia adalah kelompok ketua kelompok tani, dan di kelompoknya beliau didengarkan dan petani yang lain manut. Kalau kita cari pemuda untuk ngomong di depan petani pasti malah nggak jadi. Kita yang di kelompok, contohnya di kelompok tani, kita cari yang ketua di sana dan umurnya sudah lanjut tapi dia semangatnya masih muda. Terus pemuda kita ambil juga tim itu untuk nanti di IT-nya, di pemasaran hasil-hasilnya, nanti pemuda dibagiannya di itu. Jadi perlu tim untuk merangkul semua unsur yang ada di desa, dan timnya itu komplit, termasuk unsur perempuan jangan lupa, karena trennya ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi mereka masuk ke PKK, masuk ke rumah tangga, dan yang buang sampah itu adalah ibu-ibu. Jadi timnya juga ada ibu-ibu. Jadi itu cara merangkul warga Anggosari supaya bisa bergerak mengolah sampah, bertani, itu seperti itu. Dan di daerah-daerah lain pasti punya karakteristik masing-masing, dan Bapak Ibu di daerah masing-masing lebih tahu, dan garis besarnya seperti yang diaturkan Prof. yang sehati, yang sevisi, tim kecil dulu, nanti merambah ke yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas. Ini memang Mas luar biasa dedikasinya kepada masyarakat dan pemuda. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, kita kasih kesempatan pertanyaan terakhir untuk yang dia dari chatroom. Oh ya, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk bisa mengakses materi, silahkan klik di link yang sudah kami sediakan di chatroom. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin untuk Mas Roni ya, yang sebagai penam ini. Dari Mbak Aziz Rizkulah dari Pemalang. Izin bertanya, untuk pengelolaan sampah organik, pengelolaan seperti apa ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat untuk dapat memilahkan sampah agar dapat diolah baik organik maupun anorganik. Maklum, di sini masih banyak oh maaf, ini dari Pak Purnomo ya, Pak Purnomo. Tadi yang dari Mbak Aziz itu bertanya, pengolahan sampah organik itu yang bagaimana? Kemudian dari Pak Purnomo Kasmijan di Pekanbaru, bagaimana cara sih untuk memilah sampah agar dapat diolah baik organik maupun anorganik? Masalahnya di Pekanbaru masyarakatnya masih cuek, gitu. Mas Roni mungkin bisa membantu saya untuk menjawab? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Udi. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble karena mati lampu, laptop langsung mati, jadi ini saya pakai HP. Yang dilakukan oleh kita di GSTC yaitu dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Yang organiknya kita buat kompos, kita buat pupuk cair yang digunakan untuk memupuk tanaman. Juga komposnya juga digunakan untuk memupuk tanaman juga. Dan yang anorganik kita sekarang ini difokuskan lebih ke yang sampah plastik, dan sampah plastik itu langsung dibuat
menjadi biji plastik yang nanti jadi beberapa produk plastik yang lain. Dan saat ini yang sudah dilakukan di Gosari, sampah plastik kita buat pipa PVC yang kualitasnya tidak kalah dengan produk terbaik di Indonesia. Jadi walaupun di desa, di gunung, di tempat tandus dibilang, tapi kita punya pengolahan plastik yang sangat bagus, jadi itu kualitasnya bisa dibandingkan dengan produk-produk terbaik. Dan sampah-sampah kita pun kita langsung diambil dari rekan-rekan kita yang memang bersedia mengantarkan sampahnya ke tempat kita. Mungkin seperti itu Pak Udi. Baik, terima kasih sekali Mas Aroni penjelasannya. Bapak Ibu yang yang peserta webinar sore hari ini luar biasa, kita sudah dari sejak jam 1. Nah, kita masih punya sesi terakhir di mana Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada para narasumber kita yang hari ini. Baik Bapak Ibu, di screen Bapak Ibu semuanya itu ada sign untuk raise hand. Jadi silahkan mau raise hand, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya, baik Bapak Ibu, mohon Mas Nadil dibantu siapa yang mau bertanya di unmute. Iya. Ada apa yang mau bertanya? Silakan. Dari Pak Purnomo Kasmijan lagi ini, Pak. Oh, baik, Pak Purnomo Kasmijan, dipersilakan Pak Purnomo masih bersama saya. Kita sapa dulu Pak Purnomo. Selamat siang Pak Purnomo. Pak Purnomo di Pekanbaru. Oke, nampaknya belum on beliau. Oke, kalau gitu di Siti Mulyani juga. Oke, baik. Ibu Siti Mulyani di mana? Bu Siti masih bersama kami? Ya. Tolong di-unmute, Bu Siti Mulyani. Baik, nampaknya juga belum terhubung dengan Bu Siti Mulyani. Ada pertanyaan lagi? Dari Kang Yono. Baik, Kang Yono masih bersama kami. Kita sapa, Kang Yono di mana? Selamat siang, Kang Yono. Boleh di-unmute, Mas Nadil? Sudah. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu para penanya. Halo. Kang Yono. Selamat siang, Kang Yono. Di mana, Kang Yono? Saya dari Boyolali, BUMDes Boyolali. Wah, BUMDes Boyolali. Terima kasih luar biasa, Bang Yono. Baik, ya. Sehat tuh Kang Yono, Boyolali, dingin-dingin hujan ya. Ini saya menanyakan terkait dengan kelembagaan BUMDes sama pemerintahan desa. Sebenarnya kami juga di BUMDes itu ada upaya untuk karena keterdekatan kami itu dengan pertanian, tapi kadang program itu tidak bisa terrealisasi ya karena ada kepentingan dari desa. Tentunya untuk pengelolaan BUMDes sendiri di tempat Bapak itu seperti apa begitu? Baik, itu saja Pak Kang Yono. Ya, sama ini peran serta ini remaja. Tentunya kan ini saya kira juga strategi untuk membangun desa. Tapi kadang karena realistis, saat ini kan pemuda itu kan kalau tidak ada uang mereka tidak bergerak. Nah, bagaimana untuk menggerakkan peran pemuda ini, apalagi kok di dunia pertanian, ini saya kira juga masih sulit untuk bisa digerakkan. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk membangun itu? Baik. Jadi ada 2 pertanyaan untuk Pak Direktur BUMDes Gosari dari Kang Yono di Boyolali. Tentang bagaimana sih pengelolaan BUMDesnya di sana. Tadi disampaikan kok di sana kurang bagus karena ada kepentingan dari desa sendiri. Yang kemudian bagaimana sih mengajak peran remaja biar juga tidak hanya melulu
berkaitan dengan uang. Kira-kira itu Kang Yono ya. Silakan Pak Dira, Pak Imam. Baik, terima kasih. Selamat sore Kang Yono. Wah, ini sedulur tua ini. Jadi gini kalau di Buwosari itu Mas, atau sebetulnya berlaku untuk semua desa ya. Kalau ingin desanya maju, minimal 3 komponen itu harus kompak. Minimal 3. Kalau 3 ini nggak kompak, susah betul. Siapa yang harus kompak? Yang pertama adalah lurah dulu. Lurahnya visinya kayak apa gitu ya. Kalau lurahnya ini sudah nuansanya politis terus susah ini akan berkembang. Program apapun selalu diarahkan ke apa namanya keabadian jabatan itu sudah. Yang kedua, ini harus berdamai dengan BPD atau kalau di Jogja itu Badan Musyawarah Kelurahan, BPD desa. 2 ini. Yang ketiga ya kita sendiri dari Bumdes. Jadi kalau 3 ini sudah clear, apapun akan mudah. Jenengan mau minta modal berapapun istilahnya, kalau 2 ini sudah oke, insya Allah oke. Tentu dengan analisis keuangan yang benar. Artinya benar itu masuk akal minimal, soal hasilnya nanti belakangan itu ya ikuti prosesnya. Kalau mintanya banyak tapi hasilnya belum ada, ya yang penting prosesnya benar. Tidak kemudian untuk kepentingan pribadi. Itu untuk penguatan Bumdes ya Mas Kang Yono ya. Jadi 3 ini tolong dikuatkan dulu. Ya kalau wong Jawa bilang nyelondoh dulu tidak apa-apa. Patuh dengan Pak Lurah selagi itu konteksnya untuk kemasyarakatan. Kemudian dengan BPD desa itu juga begitu. Tidak harus lobby. Selagi analoginya adalah realistis tidak masalah. Kalau di Buwosari saya lebih senang tarung derajat istilahnya. Saya lebih suka berdiplomasi, bercerita di depan, memaparkan gagasan daripada lobby-lobby. Dan kawan-kawan menyukai itu sehingga lebih realistis. Nek saya salah, itu segera ada yang mengingatkan. Enggak terusan salah gitu ya. Mau ngingetin enggak enak gitu enggak. Saya kalau salah segera diingatkan. Itu akan selaras 3 itu. Terus yang kedua, cukup ya yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pemuda. Saya itu dapat pemuda enggak sekonyong-konyong Mas. Saya ngesoaken dawuh ilmunya Prof Gunawan. Dekati betul. Sampai saya itu beberapa malam itu tidur di tengah sawah itu dalam rangka menemani pemuda. Pemuda itu saya datangi di pertemuannya, saya datangi di rumahnya, kemudian saya ajak ngobrol. Akhirnya yang terakhir itu apa? Saya beri tantangan ceritanya. Saya beri tantangan. Kalau ini tidak diambil, nanti akan diambil oleh orang luar. Setelah masuk ya, menyamakan frekuensi, ide-ide bagaimana membangun desa. Siapa yang meneruskan ketua Bumdes nanti siapa ya jenengan-jenengan itu, saya bilang begitu. Saya kan nggak mungkin akan, saya paling 1 periode atau 2 periode mentoknya sudah. Sehingga mereka harus kita kaderisasi. Sehingga saya meniru apa yang dilakukan oleh Desa Buwosari. Di Bumdes Buwosari itu saya yang paling tua. Jadi kawan-kawan saya itu timnya muda-muda semua. Banyak yang masih single juga. Itu apa namanya, kita harus mengalah mendekati pemuda. Biar saya juga awet muda. Gitu Kang Yono, mudah-mudahan bermanfaat. 3 pilar itu ya, kepala desa, BPD, dan kita harus kompak. Baik, Kang Yono sudah menjawab pertanyaan, Kang Yono? Sudah ya? Baik. Ini ada pertanyaan siapa ya? Ini agak sedikit melebar. Itu bagaimana sih mengubah air payau menjadi air tawar? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira ini? Wah, ini kelihatannya agak sulit ya ini. Baik, Bapak Ibu yang ahlinya Profesor Toto ahli. Pak Profesor Toto itu masih bersama kami? Itu Prof Toto. Ayo. Prof Toto. Itu masih dengarkan, itu saya monitor ya, Pak. Ketua forum. Masih Tolong Prof. di-unmute itu. Tolong ya. Pak Toto, Profesor Toto Gunawan. Prof Toto ahli hidrologi itu. Oh, Itu buat saya. Ya, dari itu merupakan air payau menjadi air yang netral. Oh, ya, ya. Banyak cara ya, karena di Irian itu air payau itu langsung diminum bisa, hanya pH-nya memang masih 3,4 ya. Tapi kalau untuk di daerah Banjarmasin yang pernah dilakukan, itu ditampung dulu. Ditampung, diendapkan,
kemudian hasil di atas yang rendapan itu H2S-nya sudah turun, salinitasnya sudah turun, sehingga yang diambil adalah yang di bagian atas. Itu biasanya begitu untuk bisa air minum. Ya, atau kalau enggak ya harus buat penampung air hujan. Itu lebih aman. Tapi kalau kepepetnya harus air payo, ya itu ditampung dulu atau dikasih tawas itu ya, kasih garam-garam yang mengendapkan unsur-unsur yang berbahaya, kemudian yang di atas itu yang diminum. Biasanya begitu. Ya. Ye, manuwun, saya juga masih perlu percobaan tadi itu Pak Judi. Tapi yang dilakukan di Banjarmasin itu dikombinasikan dengan PAH. Ya, nanti akan tawar itu. Prof. Toto itu aliran sungai ya. Prof. Toto itu ketua forum DAS aliran sungai. Oke, baik, luar biasa. Ya. Matur nuwun walaupun agak melenceng tapi sudah bisa terjawab. Baik, itu pertanyaan tadi, itu pertanyaan dari Ibu Umi Salamah di Bau-Bau, luar biasa. Bau-Bau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ternyata sudah pukul 2:50, tak terasa karena saking asiknya kita bicara. Baik, saya ingin ada closing statement, ada closing pembicaraan dari para pembicara ini. Baik, yang pertama untuk saya mintakan kepada Pak Sekretaris, mungkin ada perlu pesan-pesan bagi peserta webinar ini. Monggo, Pak Muhammad Fazam Zaki. Oke, matur nuwun. Berkaitan dengan pertanian dan pariwisata yang disambungkan, desa Duosari sudah melakukan banyak hal. Prosesnya sudah kita lakukan, namun mungkin belum sampai mana-mana karena baru awal, karena baru kita menemukan ide itu di pandemi ini. Tapi semua konsep dibantu oleh Prof. Gun, Prof. Toto, teman-teman yang lain. Semua konsep sudah ada dan sudah kita terapkan, dan kami yakin suatu saat nanti benar-benar satu desa merupakan gerakan yang belum ada di desa lain. Konsep-konsep itu ada, caranya gimana? Nah, karena waktu terbatas, sementara baru kita buka dulu seperti itu. Kalau mau lanjut, besok lain kali kita bisa diundang lagi atau datang ke Duosari langsung ke GSTC, bisa langsung praktek, tidak hanya mendengar teori atau cerita, tapi sudah ada prakteknya, bisa melihat. Dan kami welcome tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah kita siapkan. Monggo ke Duosari kita bareng-bareng belajar lebih banyak lagi tentang lingkungan, tentang pariwisata. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Sekretaris. Baik, untuk yang kedua silahkan ke Pak Direktur BUMDes, Pak Imam Nawawi. Monggo, Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Sayur kita dan Sayur Anda dan GSTC sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang jelas untuk bisa mewujudkan desa yang baik. Artinya desa yang baik itu bermanfaat untuk warganya. Membangun desanya itu intinya cuma satu. Bersatu kita teguh, bercerai ambyar, gitu ya Mas ya. Satu kita teguh, bercerai ambyar. Sehingga ya pilih yang bersatu. Pilih yang bersatu, mekanismenya dilakukan dengan benar, soal hasil dungo pasrahke yang Maha Pencipta. Saya kira itu yang penting, lakukan prosesnya dengan benar. Dan ini proyek desa atau istilahnya proyek sosial desa itu bukan proyek simsalabim seperti kita klik di YouTube langsung berputar, langsung jalan. Nggak bisa. Kita ada proses. Sehingga yang tadi saya sampaikan di paparan saya itu nggak selesai 1-2 hari. Mungkin akan sempurna betul 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang datang. Sehingga kalau ini nanti di Kang Yono tadi misalnya sudah berjalan, kok nggak bisa instan. Semua harus step by step. Memahamkan orang itu kan beda-beda. Sehingga step by step, sabar, jangan berorientasi hasil dulu. Nikmati prosesnya. Ditampar kanan kiri, enggak apa-apa. Kita nikmati saja.
Ngaten Mas Sudi, J, matur nuwun semuanya. Mas Imam. Untuk selanjutnya Mas Roni, dipersilakan Mas Roni, closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Udi. Jadi kalau dari saya memang untuk masalah sampah ya, sampah itu untuk pemilahan sampah itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri. Kita mulai pilah, kita pisahkan, karena dari pemisahan sampah itu ternyata kalau dikumpulkan dari sampah organik pun bisa bermanfaat untuk digunakan sebagai pupuk, dan yang non organik pun masih bisa bermanfaat untuk barang-barang lain yang berguna dan masih mengandung nilai rupiah yang cukup lumayan buat kita semua dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin untuk pendampingan ke masyarakat, kita juga harus saling bergandengan tangan antara aparat pemerintah, terutama pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali seperti tadi Prof. Toto sampaikan, memang itu harus dilakukan, dan kesadaran itu harus ditanamkan mulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Mungkin seperti itu Pak Udi. Terima kasih. Pak Roni, terima kasih sekali atas closing statement-nya. Yang terakhir ini bukan closing statement tapi fatwa dari Profesor Gunawan. Monggo Prof, fatwanya gimana agar ini kita semangat ini dengan pertanian dan pariwisata. Profesor, ya, silakan. Monggo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Suci. Wah, ini saya senang sekali diundang di webinar ini. Ya, semoga nanti akan bisa berlanjut. Ini baru awal dari perjuangan, awal dari cinta. Tapi baik sekali yang disampaikan oleh Pak Sekdes, juga Pak Imam, Direktur BUMDes tadi. Memang di situ yang nomor satu harus kompak, bersatu lah. Bersatu kita teguh, kalau bercerai kita buyar memang. Buyar. Arahnya ke sana. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, betul itu harus sabar, betul. Sekarang tuh zamannya zaman sensitif, apalagi sedang dengan COVID itu. Kita salah ngomong bisa keliru artinya. Maka pendekatan Pak Direktur BUMDes tadi sampai di lapangan dan juga Pak Care itu yang luar biasa sabarnya. Masih muda kok ya masih sabar, istimewa itu. Dilanjutkan juga. Dan juga Mas Roni tadi memang ini saya juga sepakat bersama-sama Prof. Toto Gunawan itu kita merubah mindset. Kita merubah bahwa memang tidak ada orang hidup tanpa perlu uang, tapi jangan uangnya yang diutamakan. Tapi kalau kita kerja, kita fokus, nanti pasti ada rezekinya. Dan saya ini dengan Prof. Toto ini sudah husnul khotimah. Kita tinggal menikmati pensiun, jadi sisa hidupnya untuk bersyukur dan bersenang-senang, memberitahu adik-adik yang lebih muda, yuk kita ajari. Bagaimanalah kalau kita sabar, kita tekun, nanti akan bisa berhasil. Dan kebetulan di Gosari ini sudah kompak sekali. Pemerintah daerahnya, pemerintah desanya sudah sangat kompak, bagus sekali karena mempunyai sejarah ini. Sejarah perjuangan inilah yang harus kita tonjolkan di Gosari. Ini Pak Sekdes dan Pak Direktur, kita pegang itu. Filsafatnya perjuangan. Memperjuangkan apa? Kebenaran kita, memperjuangkan apa? Kedaulatan kita. Itulah. Intinya dari mana? Untuk diri kita sendiri. Bahwa ini pembangunan untuk diri kita sendiri, tidak untuk siapa-siapa. Untuk diri kita sendiri. Tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam. Jaga kesehatan kita sendiri. Jaga kebahagiaan kita sendiri. Tapi bahagia dan sehat tidak bisa sendiri. Memang harus bersama-sama. Kalau sehat, kita harus tersenyum. Kalau tersenyum, jangan sendirian. Harus ada temannya. Saya kalau tersenyum itu ngajak Prof. Toto. Saya online, ayo Prof, kita tersenyum bersama. BBM. Harus BBM, bersyukur, bersenang-senang, dan membuat orang lain senang. Dan saya percaya ini Pak Sekdes dan Pak Direktur BUMDes, kalau kita tekun, udah ini ada tanda-tanda yang terang. Nanti ini webinar kita tidak hanya untuk Gosari, ini untuk seluruh Indonesia. Kita menyadarkan bangsa kita yang sedang terlena, semua itu hanya mikir duit terus lupa mikir Gusti Allah. Kalau mikir itu harus mikir di Gosari. Ini yang saya sampaikan dan secara praktis itu tadi sampaikan Pak Prof. Toto tadi. Kita dimulai dari desa, dimulai dari pertanian, agroproduk, agroindustri, agroteknologi,
agrobisnis dan akhirnya agrowisata. Nah, di situ. Jadi wisatanya sebagai hasil, bukan tujuannya jadi wisata. Kalau tujuan utama wisata, orang Gua Sari itu didatangin orang-orang, ditonton aja, disuruh nari-nari, dibayar. Tapi tidak, mereka ke sana itu harusnya menggunakan ini, Pak. Jadi harus daerahnya yang dilihat, bukan orangnya yang dilihat. Pertaniannya dilihat, usahanya dilihat, wilayahnya dilihat, bukan orangnya yang dilihat, suruh menari-nari, ditonton situ. Wah, itu repot di situ. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, mulai dari sampah dipilah, dipilih, jadikan pupuk organik. Nah, ini Mas Roni itu punya starter yang istimewa, dari sampah dirubah, kasih starter, langsung dipupuk. Ya, pupuknya nanti ditanam. Mas Roni itu ahli untuk pemberdayaan pertanian. Dia punya binaan di Kaliurang, sampai di Kopeng, di mana lagi itu, banyak itu, Salatiga, dan nanti bisa diterapkan di Gua Sari dan di desa yang lain. Dan nanti Gua Sari juga akan melakukan training center bersama-sama Prof. Toto, itu dengan online dan offline. Kalau tidak cukup offline, online silahkan offline, datang ke Gua Sari sambil nanti menikmati kuliner ingkung dan ikan. Wah, luar biasa ini sekali. Nah, Pak Direktur BUMDes, kita kembangkan kuliner ingkung Gua Sari. Terima kasih. Merdeka. Di Merdeka. Terima kasih Profesor atas fatwanya, luar biasa sekali nih. Banyak sekali yang saya harus banyak sekali pembelajaran dari Profesor ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi di link yang sudah disediakan. Karena bagi Anda yang sudah mengisi akan kita kirim sertifikat kehadiran. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sebagai dokumentasi, baik kita akan melakukan foto bersama via online, ya. Silakan ambil posisi masing-masing, ya. Baik, Mas Nadil bisa dibantu. Tadi ada 3 kali screen, jadi siap.